Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kuliah ke-14 mata kuliah gravitasi dan geomagnetik untuk tanggal 22 April 2020. Jadi kita materinya adalah forward calculation gravity. Itu dimulai untuk bentuk benda sederhana. Ini mungkin sudah sangat hafal, mungkin mudah sekali. Jadi saya menyampaikan di sebelah kiri slide keempat itu adalah persamaan matematis dari desain atau kondisi sumber anomali yang ada di sebelah kanan. Gambar anomali atau gambar sumber anomali yang di sebelah kanan itu menunjukkan ada benda sederhana, yaitu bola pejal. Jadi bolanya padat begitu dengan properti densitasnya itu homogen. Dari situ diposisikan berada di bawah permukaan tanah yang relatif datar atau datar sekali. Di situ ada titik P dan juga beberapa titik yang ada di sebelah kanan itu merupakan representasi dari titik stasiun pengamatan. Di titik P itu ada komponen tarikan vektor GZ ke bawah dan juga GX ke arah horizontal menuju pusat atau menuju komponen horizontal dari pusat anomali bendanya, dan juga ada komponen GR atau resultan dari percepatan gravitasi. Nah, sudut antara gravitasi dan juga komponen GZ itu adalah theta. Nah, kalau diperhatikan theta itu hubungannya secara dimensi itu bisa ditunjukkan di gambar paling kanan bawah. Itu ada segitiga yang sudutnya theta, kemudian ada kedalaman Z, itu adalah posisi dari titik pengamatan di permukaan terhadap jarak vertikal menuju ke pusat bola, sedangkan R itu adalah jarak total dari titik P ke titik pusat bola. Sedangkan X itu adalah jarak pada komponen horizontal antara titik P ke pusat bola. Nah, di situ bisa diperhatikan ada hubungan cosinus theta dan sinus theta. Anda bisa lihat di dalam slide. Nah, balik dari gambar tersebut, di sebelah kiri itu ada persamaan GR. Nah, GR atau resultan dari gravitasinya itu arah panahnya ada di dalam gambar, bisa ditunjukkan dengan persamaan itu sama dengan gamma M per R kuadrat. Sedangkan GZ itu adalah komponen vertikal dari GR. Kita bisa lihat hubungannya adalah GZ sama dengan GR cos theta, itu di persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan ketiga itu saya coba jabarkan GR itu apa dan cos theta itu apa. Yang paling atas, sedangkan cos theta tadi sudah ada di persamaan yang ada di gambar sebelah kanan bawah. Jadi G komponen Z itu bisa kita hitung di persamaan 4, yaitu GZ sama dengan gamma rho V dibagi R kuadrat dikalikan Z per R. Nah, untuk anomali gravity biasanya itu dari pengamatan itu pengukurannya adalah komponen vertikal, maka kita melihat anomali sebagai delta GZ, yaitu sama dengan gamma delta rho V per R kuadrat Z per R. Di sini pemodelannya menggunakan konsep kontras densitas, maka kita menggunakan delta rho. Kontras densitas yang dimaksud adalah beda densitas dari suatu benda di bawah permukaan itu terhadap densitas di sekelilingnya atau densitas background density-nya. Jadi kalau misalkan background density-nya itu misalkan tanah 2,0, kalau misalkan bolanya 2,2, berarti kontras densitasnya 0,2. Nah, kontras densitas ini bisa bernilai negatif.
bisa negatif 0,1, negatif 0,2, dan ilustrasi kalau kita mencoba menggunakan persamaan tadi. Jadi misalkan ada suatu posisi pusat bola seperti itu, kemudian ada titik-titik di permukaan yang datar dengan ketinggian 0, ke bawah itu adalah pada sumbu Y sebelah kiri, atau sebelah kiri itu adalah depth, jadi ke arah atas itu elevasi itu negatif, karena judul dari sumbu Z nya adalah depth atau kedalaman, jadi ke bawah itu positif. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kita punya nanti koordinat yang akan kita dapatkan untuk nilai gravitasi komponen vertikal. Nah, tentu saja dari situ ada bola dengan jari-jari tertentu, kemudian properti densitasnya tertentu. Nah, itu bisa dihitung. Contoh responsnya itu kita akan mendapatkan secara kuantitatif dari respon gravitasinya, dimana yang relatif mendekati pusat massa akan memberikan nilai percepatan gravitasi yang tinggi, karena di sini kontras densitasnya adalah positif. Kalau negatif berarti kalau kontras densitasnya negatif, maka percepatan gravitasi yang paling dekat dengan pusat massanya adalah akan bernilai paling negatif. Nah, ini untuk contoh satu bolanya, untuk satu bola. Nah, kalau misalkan ada dua bola, misalkan di slide ada dua bola dengan posisi pusat bolanya berbeda, yang satu memiliki kontras densitas negatif, yang satu memiliki kontras densitas positif. Kalau biru tadi kita simbolkan bola biru itu adalah positif, yang berwarna pink atau merah muda itu adalah kontras densitas negatif. Jadi dengan persamaan yang sama tadi, kita bisa mendapatkan masing-masing respons dari bolanya. Kita punya dua kurva yang untuk respons bola biru, dan kurva yang respons bola pink atau bola merah muda. Nah, besarnya percepatan gravitasi nilainya dengan nilai di sumbu Z sebelah kanan ya. Jadi ada sumbu Z sebelah kanan itu berwarna hitam, itu adalah nilai gravitasi dalam skala mikrogal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan resultannya, kita bisa lihat atau jumlahkan di slide selanjutnya. Nah, kita punya nilai gravitasi yang relatif negatif di sebelah kiri dan positif di sebelah kanan. Itu untuk dua bola. Oke. Nah, dari sini mungkin bisa dipahami untuk bentuk perhitungan yang paling sederhana dari forward calculation gravity.